Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai distribusi Poisson. Lalu apa itu distribusi Poisson? Mari kita telusuri di ruang tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita bahas dulu terkait dengan eksperimen Poisson. Eksperimen yang menghasilkan jumlah munculnya sebuah kejadian random X selama rentang waktu atau ruang tertentu, yaitu definisi eksperimen Poisson, di mana waktu itu dapat berbentuk selama sedetik, sehari, setahun, dan sebagainya, dan ruang itu dapat berbentuk interval ruang maksudnya dapat berbentuk garis, area, volume, atau wadah tertentu, dan sebagainya. Abstrak, memang abstrak. Mari kita konkretkan sedikit demi sedikit. Nah, X pada eksperimen Poisson itu dapat didefinisikan sebagai, jika kita menggunakan rentang waktu, maka X itu adalah jumlah telepon yang diterima selama sehari, atau jumlah klaim asuransi selama setahun. Contoh yang lain adalah jumlah akses pada sebuah web selama semenit. Nah, itu kalau interval waktu. Kalau kita gunakan interval ruang, maka bisa jadi itu jumlah tikus pada 1 hektar sawah, atau jumlah bakteri pada 1 helai rambut, atau jumlah typo pada 1 halaman. Nah, 6 contoh di atas tersebut, di atas ini adalah contoh eksperimen Poisson. Nah, lalu apa distribusi Poisson? Penjelasannya seperti ini. Jumlah X yang muncul selama eksperimen Poisson disebut variabel random Poisson. Dan variabel random Poisson, distribusi probabilitasnya mengikuti distribusi Poisson. Ya, simpelnya kalau ada eksperimen Poisson, maka probabilitasnya mengikuti distribusi Poisson lah. Simpel itu. Nah, dalam distribusi Poisson itu bisa kita ketahui bahwa rata-rata jumlah kemunculannya itu dapat dihitung melalui mu sama dengan lambda kali T, di mana T adalah rentang waktu atau rentang ruang yang sedang kita kaji. Dan lambda adalah laju kemunculan eventnya yang kita kaji juga ya. Notasinya adalah sebagai berikut: P X lambda T, di mana P adalah Poisson, X adalah jumlah kemunculan eventnya, lambda itu adalah laju kemunculannya, T itu adalah interval waktu atau interval ruang, dan lambda kali T itu sama dengan mu. Masih agak abstrak, tidak apa-apa, kita lihat contoh soalnya. Diketahui rata-rata jumlah partikel radioaktif yang melewati pendeteksi selama 1 milisecond ialah 4 buah. Nah, yang ditanyakan, berapa probabilitas 6 partikel melewati pendeteksi selama 1 milisecond? Nah, kita cek dulu apakah di eksperimen Poisson, ya, karena di sini dikasih tahu interval waktunya dan dikasih tahu juga rata-ratanya berapa. Kita tinggal panggil notasinya Poisson X lambda T, di mana X-nya itu adalah 6, jumlah eventnya itu 6 6 partikel, dan lambda T-nya itu sama dengan 4, rata-ratanya. Dan dihitungnya mengikuti persamaan berikut. Bilangan Euler pangkat lambda T dikalikan lambda T pangkat X dibagi dengan X faktorial. Kita ubah notasinya dengan angka yang sudah kita ketahui dari soal. Ya, bilangan Euler itu bisa dihitung dengan Microsoft Excel misalnya, dan hasilnya adalah sebagai berikut. 0,1042 atau sekitar 10%. Nah, itu pembahasan mengenai distribusi Poisson, dan distribusi Poisson bisa kita hitung rata-rata dan variansinya.
di mana rata-ratanya itu sama dengan lambda T, sudah dibahas ya. Dan variansinya itu sama dengan lambda T juga. Nah, menarik nih ya. Bisa sama. Nah, itu penjelasan mengenai distribusi Poisson dan eksperimen Poisson. Lalu apa yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini? Telah dibahas mengenai eksperimen Poisson yang dicirikan dengan adanya interval waktu dan interval ruang. Dan notasi dari distribusi Poisson adalah sebagai berikut. Dan rata-rata setelah variansinya itu sama bernilai lambda T. Sekian saja, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.